Assalamualaikum. Para ahli biologi paham kalau tanaman itu punya kesadaran diri, walaupun tanpa otak. Dia punya rujukan referensi genetik, sel-sel di tubuhnya punya kecerdasan seluler, yang di antara sel yang satu dengan yang lain bisa saling berkomunikasi, dan bahkan bisa dibilang mereka juga punya memori kolektif untuk saling dikomunikasikan turun-temurun. Salah satu peneliti terdepan dalam hal ini kita sudah pernah ulas, Dr. Michael Levin dari Amerika. Tapi tentunya dia bukan satu-satunya, jelas banget sih. Walaupun sebenarnya itu nggak usah seahli Dr. Levin, anak-anak SD dan SMP pun itu udah ngerti sih, bahwa kalau asalnya pembijian kacang hijau, kalau ditanam ya udah, dia bakal jadi kecambah dan seterusnya yang tumbuh mengikuti suatu pakem. Kalau syair lagu jadul sih bilangnya buah semangka berdaun sirih. Tapi dalam kehidupan nyata ini ayah wae. Ya nggak mungkin lah semangka berdaun sirih. Kalau pohonnya itu pohon semangka, daunnya itu pastilah daun jambu, daun jati, atau daun pisang. Apu sia sisan ben kapok lah. Tanaman itu juga punya kesadaran akan semesta alam. Kumis kucing gitu ya, kalau sore malam dia mingkup. Bunga sedap malam itu makarnya kalau malam aja, wangi pula. Nah demikian juga si belehom, maling ayam, itu pun operasinya kalau pas malam aja. Tapi si belehom ini nggak gitu tumbuh-tumbuhan deh. Wah keliru lagi nih gambarannya. Tapi kayak gitulah ya kira-kira. Singkat kata ya itu tadi, walau tidak punya otak, tanaman itu punya soul, punya kesadaran diri, punya kemampuan menyesuaikan dengan keadaan semesta sebagai tubuh atau entitas yang satu kesatuan. Dia punya rujukan cetak biru genetik, dan sel-selnya selain punya kesadaran kolektif sebagai entitas yang satu, juga punya memori kolektif dan punya kecerdasan kolektif untuk menyikapi berbagai situasi atau perkembangan, baik di internal tubuhnya maupun situasi eksternalnya. Para ahli telah sepakat tentang itu dan mestinya kita juga ikut sepakat kan ya, walaupun pilihan capresnya itu bisa beda-beda, partainya beda-beda. Kok dipolitisir. Kata cerdas itu maknanya ya tidak mesti kemampuan untuk bisa ngeluncurin roket ke bulan kan ya, tapi dalam kaitan dengan tanaman yaitu tadi. Nah ternyata binatang-binatang level sederhana kayak gitu juga, ubur-ubur yang paling primitif gitu ya, atau sebangsanya itu juga nggak punya otak, nggak punya syaraf, tapi punya kecerdasan seluler juga. Rada mirip tanaman atau persis, tapi bahkan dia lebih canggih karena bisa bergerak-gerak. Lebih tinggian dari itu, derajat kecerdasannya ada sebangsa cacing-cacingan tertentu. Selain punya kecerdasan seluler yang persis tanaman, dia punya sistem jaringan syaraf yang merupakan alat kendali tambahan, alat kecerdasan tambahan yang keterhubungannya lebih nyata. Terus kalau hewan-hewan yang lebih canggih, kayak tikus curut atau nyemot, lah mereka itu kecerdasannya meliputi 3 pilar. Pertama, kecerdasan selulernya itu tadi, yang seperti tumbuh-tumbuhan. Kedua, ada kecerdasan dari otak primitif dan segenap jaringan sarafnya, yang mengatur alam bawah sadar. Dan ketiga, kecerdasan tingkat modernnya, yang ya udahlah, kalau namanya curut dan monyet, itu fungsinya cuma terkait dengan hasrat-hasrat hewani saja. Lanjut lagi, kalau manusia, kayak apa? Yang dibilang cerdas di jalanan itu ya kayak tadi, yang bisa mikirin untuk ngeluncurin roket ke bulan kayak gitu. Tapi tahu nggak, selain kecerdasan yang sumbernya dari otak modernnya, dia juga punya hasrat-hasrat hewani dan kecerdasan alam bawah sadar juga. Terus, dia pun punya sumber kecerdasan ketiga, yaitu kecerdasan di level seluler yang plek-ketiplek persis kayak tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, apa terus hikmahnya dari sini? Nah, dari 3 unsur kecerdasan itu yang bisa diajak ngomong, bisa diajar-ajarin, bisa dinasihatin, itu cuma si otak modern. Padahal penggeraknya 3. 2 yang lain yaitu alam bawah sadar itu mesti diajari dengan cara-cara primitif, dengan penggiringan-penggiringan, pengkondisian-pengkondisian yang berulang-ulang dan terus-menerus dan dijaga-jagain. Jangan sampai kepelintir ke arah yang nggak benar dan itu pun belum tentu berhasil. Orang habis kena stroke gitu ya. Kalau penggiringannya salah, cara jalannya bisa nggak balik semula. Ekspresi wajahnya pun bisa jadi aneh. Tapi kalau ngelihat duit tetap aja sih nyamber. Orang belajar bahasa Arab gitu ya. Itu kalau cuma di kelas toh, teori melulu, dilepas di jeda sana, pastilah masih gelagapan bisa diseruduk onta. Tapi kalau pembelajaran dan penggiringannya itu sudah sampai ke alam bawah sadar, mantep tuh. Mimpinya aja itu anak-anak kecil di Saudi sana pakai bahasa Arab. Nggak cuma bawah sadarnya yang nyetel, sel-sel di lidahnya aja juga nyetel untuk castisus bahasa Arab kalau kecerdasan di level selulernya sudah kegiring sekalian. Olahragawan juga sama. Jagoan tenis itu lama-lama bukan cuma refleks main tenis bawah sadarnya yang bagus, sel-sel di tubuhnya itu juga menyesuaikan beradaptasi dengan permainan tenis. Tangannya jadi lebih berotot, kakinya jadi lebih lincah, matanya, keseimbangan tubuhnya jadi terkoordinasi,
pola nafasnya, stamina otot, semua bisa ikut mendukung untuk jadi juara tenis. Walaupun kalau ketemu mertua bisa aja tetap blingsatan. Nah, sementara juara tenis ilmunya meresap ke bawah sadar. Kalau aki-aki ini terima duit itu biasanya nggak disimpan di bawah sadar, tapi di bawah kasur. Kalau HP-nya di bawah bantal. Sedangkan koruptor itu gratifikasinya juga bukan di bawah sadar, tapi di bawah meja. Walah, kok terus minggu soal koruptor dan nenek-nenek nih. Dalam kaitannya dengan kanal kita, untuk healing, rejuvenation, anti penuaan, sehat terus secara holistik, ilmunya itu ternyata juga sama. Pada dimensi pertama, siapapun yang mau sehat, mau healingnya kenceng, mesti paham teori-teorinya sesuai ilmu-ilmu terkini. Akalnya, otak modernnya itu mesti pinter lah dulu. Atau mesti senantiasa didampingi oleh mentor coach yang bisa ngelurusi. Tapi kalau berhenti di situ, yang mager ya tetap mager, yang perokok tetap ngebul, dan yang obesitas, gangguan metabolisme, tetap aja makan minum melulu, gula dan karbo. Tidak cuma pikiran sadarnya yang belajar, semuanya itu perlu dilanjut dengan adanya pembiasaan-pembiasaan sehingga ilmu sehatnya meresap ke bawah sadar. Dan ini jauh lebih tricky karena yaitu tadi bawah sadar nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa dinasihatin, dia mesti digojlok dengan experience. Orang jajan, ngemil, sering loh digerakkan sama bawah sadar. Bakso habis 3 mangkok baru nyadar, waduh ini gua makan bakso 3 mangkok nggak sengaja nih, gubrak. Kayaknya lucu tapi emang kayak gitu. Faktanya di mana-mana, perokok, tukang ngedrak, tukang minum, tukang makan, dan seterusnya, itu baru bisa di-stop kecanduannya kalau pembelajarannya sudah sampai ke alam bawah sadar. Kalau belum sampai situ, nggak bisa. Atau, sampai pun ke bawah sadar, kalau belum sampai ke sel-sel tubuh yang punya kecerdasan kolektif tadi, tetap aja, udah tekad bulat berhenti ngedrak pun, sel-sel tubuhnya tetap sakau, nagih narkoba kayak gitu kan ya. Sebaliknya, kalau udah sampai ke sumsum tulang, udah dapat pelajaran kena COVID atau kena cacar air, refleks melindungi dirinya tidak cuma sampai di bawah sadar, sel-sel imunnya pun itu sudah punya memori kolektif, sehingga dia bisa menepis virus dari jenis yang sama, nggak akan kena penyakit yang sama lagi. Dan terkait pembelajaran sampai ke alam bawah sadar itu, kita semua manusia ini nggak boleh jumawa dan nggak boleh penasaran atau galau juga. Guru-guru kita sudah mengajarkan bahwa pada hakikatnya yang beneran bisa membulak-balik hati itu hanyalah Allah. Terusnya lagi dari situ, sampai pun pembelajaran pada tingkat bawah sadar, bukan berarti proses healing dan sehat itu pasti berhasil. Segenap sel di tubuhnya itu mesti juga digiring dengan tepat, dikondisikan sehingga ujungnya jadi adaptif dan cerdas sesuai yang seharusnya. Jadi cerdasnya tidak cuma butuh sampai bawah sadar, tapi mesti meresap sampai sumsum tulang gitu atau ke segenap sel. Ibaratnya tuh ya, biarpun Pak Kiai solehnya udah lahir batin, bertekad bulat tahajud sesering mungkin, tapi kalau terus sel-sel di perutnya tiba-tiba bergolak mules nggak ketahan, ujungnya tentu Pak Kiai akan ngibrit ke bedeng pinggir kali dan biur, bisa malah kecemplung kali ujungnya. Nah, tapi diteorikan oleh Dr. Levin, kalau ilmunya tahu, besar kemungkinan pendekatan untuk menggiring sel-sel di tubuh kita itu tidaklah sesulit dan semuskil menggiring alam bawah sadar tadi. Kalau alam bawah sadar ya udahlah, yang bisa membolak-balikkan hati sejatinya hanyalah Allah. Tapi kalau yang menggiring sel-sel tubuh kita itu asal bahasanya sudah terkuasai, ilmunya terkuasai, segenap sel itu bakalan nurut aja, siap laksanakan apapun yang diperintahkan. Perintahnya itulah yang disebut bioinstruction, instruksi biologis. Ada yang wujudnya itu pakai material-material biokimiawi, dan ada yang wujudnya itu pakai energi-energi bioelectricity. Demikian kalau menurut Dr. Levy. Sekarang dia lagi intensif meneliti ke arah sana bersama para kolega sejawat. Dan kelak kalau ada terobosan ke arah sana, berantika healing dan kesehatan itu bisa jauh beda dari sekarang ini. Dengan bioinstruction yang tepat, cicak yang buntutnya putus bisa menumbuhkan buntut lagi seperti sedia kala. Tapi dengan bioinstruksi yang berbeda, anjing yang buntutnya putus itu sel-selnya cuma menarget untuk menghentikan pendarahan dan menutup luka dan berhenti aja sampai di situ. Yang gangguan kardiovaskuler, gangguan metabolisme, mengalami penuaan itu juga bakalan kayak gitu. Kalau bioinstruksinya tepat, sel-sel di segenap tubuh bisa gotong royong untuk kembali sehat bugar. Benar kan ya? Dan ini perlu menjadi perhatian nih. Salah satu faktor eksternal yang bisa nyetir-nyetir gerak hidupnya sel-sel di tubuh kita itu segenap mikrobiota yang bersimbiosis di tubuh kita. Para ahli bilang kalau susah mau ngomong sama sel-sel tubuh kita untuk mendorong terjadinya healing yang mantap,
jangan-jangan ke depannya kita perlu minta tolong aja sama mikrobiota ini, karena realitanya ya, konstelasi mikrobiota amburadul itu selalu menggiring kita jadi lembek dan loyo, tapi konstelasi mikrobiota yang terpilih itu amat bisa menggiring segenap sel-sel di tubuh kita untuk jadi versi terbaik dari yang dia bisa. Gitu deh, seringkali ini rada teoritis, tapi sebenarnya prinsip dasarnya healing yang sejati yang mesti diawali sama pemahaman tentang adanya 3 pilar kecerdasan pada diri kita. Terima kasih.